Nama saya Intan Wibaslahi dari semester 3 kelas A. Di sini saya akan mereview hukum pidana lanjutan pada pertemuan kelima dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dengan asisten dosen Dr. M. Rendi Aritayandi SHMH. Bentuk keempat, penganjur atau with smoking, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi, antara penganjur dengan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau author materialis. Syarat-syarat pemidanaan bagi penganjur atau penggerak yang pertama yaitu ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang. 2. Menggerakkan atau menganjurkannya dengan daya, upaya, atau sarana-sarana dalam pasal 55 ayat 1 sub 2. Dan yang 3, pembuat material tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau dapat dipidana. Bentuk kelima yaitu medeplik 3 atau pembantuan. Diatur dalam pasal 56 KUHP yaitu ada dua bentuk. Yang pertama, pada saat kejahatan dilakukan, dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif dalam undang-undang. Yang kedua, sebelum kejahatan dilakukan, dalam hal ini undang-undang memberikan batasan atau limitatif, yaitu berupa memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Pertanggungjawaban pembantu yaitu KUHP mengatur pidana untuk pembantuan adalah yang pertama, lebih ringan daripada pelaku, pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 yaitu A. Maksimum pidana pokok dikurangi 1/3. B. Apabila kejahatan diancam pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidananya adalah 15 tahun. Dan yang kedua, pidana tambahan untuk pembantu sama dengan pelaku, pasal 57 ayat 3. Dan yang ketiga, dalam pertanggungjawaban pembantu, KUHP menganut sistem tidak tergantung pada pertanggungjawaban pelaku, pasal 57 ayat 4. Penyertaan dengan kealpaan atau corpus delicti, tindak pidana yang disebabkan karena kealpaan pada prinsipnya tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai unsur kesengajaan. Misalnya 1. A memberi gunting pada B yang katanya mau menggunting kain, tetapi ternyata digunakan oleh B untuk melakukan kejahatan. Dan contoh yang kedua, pada saat B memasuki rumah C dengan maksud mencuri, dia berkelakuan atau pura-pura kehilangan kunci, sehingga ketika ketahuan oleh A yang sedang ronda tidak curiga bahwa B hendak mencuri. Bahkan C berusaha membantu B untuk mencongkel jendela rumah agar B dapat masuk. Berdasarkan contoh tersebut, maka mereka yang membantu melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena tidak mempunyai unsur kesalahan. Sekian review dari saya, terima kasih.